Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Berburu Pusaka Hutan Kalimantan. Masih dari daerah Kalimantan, dan pengalaman langsung yang dialami bapak saya sendiri sewaktu beliau masih muda dan saya pun belum lahir. Cerita ini tiba-tiba saya diceritakan oleh beliau waktu kami sedang duduk santai di depan teras rumah. Sewaktu beliau muda, beliau juga memang dikenal agak badung dan nakal, sama seperti sebagian anak laki-laki lainnya. Beliau pun bercerita tentang seluruh pengalamannya dalam mencari ajian, isian, dan benda-benda mistis selama masa mudanya. FYI, sekarang beliau sudah meninggalkan dan menyingkirkan itu semua dan lebih fokus berdoa dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Ceritanya berawal dari ketika beliau masih mempunyai orang tua angkat yang memiliki ketertarikan dalam mengumpulkan kaji dan benda-benda mistis dari pedalaman hutan Kalimantan. Saya pun sempat mengenal dan cukup dekat dengan kakek angkat saya itu. Beliau sebenarnya seorang yang juga taat beragama, namun tak ayal seperti orang tua zaman bahula lainnya. Masih ada sisi pada kakek angkat saya yang masih percaya pada jenis-jenis kaji di luar dari agama. Bapak saya pun mulai bercerita tentang pengalamannya itu semua. Bermula dari kakek angkat saya yang mengajak beliau untuk pergi ke salah satu hutan di daerah Kalimantan yang dianggap memiliki petuah dan benda mistik di dalamnya. "Ri, ayo kita besok malam pergi berangkat mencari pusaka di hutan," ujar kakek angkat saya. "Mau mencari apa kita di situ, Bah?" tanya bapakku. "Belum tahu, kita cari saja dulu. Kamu ikut saja," kata kakekku lagi. "Baik, Bah." Bapakku pun mengiyakan ajakan kakek. Dan berangkatlah mereka besok sorenya menuju hutan yang dimaksud. Mereka berangkat bertiga, bapakku, kakekku, dan pamanku. Dari keterangan bapak, mereka dari kota menuju hutan itu memakan waktu kurang lebih 6 jam. Rintik kecil mengiringi perjalanan bapak, kakek, dan paman masuk lebih dalam ke hutan. Kira-kira sekitar 10 jam, barulah mereka sampai ke hutan yang dimaksud. Kata bapak, mereka bertiga cuma bawa tas dan senter saja, tidak bawa bekal, tenda ataupun alas untuk tidur. Bisa teman-teman bayangkan sendiri, terutama teman-teman asli dari Kalimantan, betapa rimbunya pohon dan semak, serta banyaknya binatang buas di hutan Kalimantan pada tahun itu. Belum lagi adanya mitos tentang penjaga hutan yang berwujud manusia setengah ular. Mereka bertiga perlahan menyusuri semak dan masuk lebih jauh ke dalam hutan. Sebenarnya bukan pertama kalinya kakek pernah ke hutan ini, jadi beliau sudah hafal betul dengan jalannya. Kalau kalian melihat sesuatu, jangan pernah ditegur. Kalau mendengar nama kalian dipanggil, jangan pernah disahut, ujar kakek pada bapak dan paman Yusri. "Iya, Bah," sahut mereka berdua. "Di tengah hutan nanti, ada rumah kecil buat kita istirahat. Kira-kira 20 menit lagi," kata kakek. "Rumah siapa, Bah?" tanya paman Yusri. "Gak perlu tahu kamu, diam aja. Yang penting ada tempat untuk kita tidur malam ini." Suara kakek mendadak serius. Paman Yusri menelan ludah. Di tengah perjalanan mereka, rupanya paman Yusri sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. "Bah, kita bisa istirahat sebentar, Bah. Saya capek," ucap paman Yusri. Yus, baru segini aja udah capek kamu. Gimana mau mewarisi ilmu bapak?" Kakek menggelengkan kepalanya. "Ya sudah, kita duduknya di ujung pohon situ saja dulu. Kebetulan ada mata air kecil juga di sana," tunjuk kakek. "Baik, Bah," sahut bapakku dan paman Yusri. Mereka pun beristirahat. Paman Yusri memijat-mijat kakinya yang merah dan membengkak karena gesekan dengan sepatunya.
Sementara bapakku membilas wajahnya dengan air dan minum dari mata air itu. Saat menuju kembali ke tempat Paman Yusri dan kakek berada, bapakku dikejutkan dengan suara teriakan yang persis sekali dengan ibuku di rumah. "Ari, Ari, di mana kamu, Ri?" Suara itu terdengar jelas di telinga bapak. Segera bapak berlari mendatangi kakek. "Kenapa?" dipanggil. "Sudah, diam saja," ucap kakek tenang. Ayah pun mengangguk dan duduk di bawah pohon bersama Paman Yusri dan kakek. "Sudah istirahatnya, ayo kita jalan lagi. Baru kita tidur kalau sudah sampai di sana." Kakek bangkit berdiri dan berjalan. Bapak dan Paman Yusri pun bergegas menyusul kakek. Dari kejauhan, rupanya rumah itu terlihat ada lilin di dalamnya. "Tunggu, jangan ke sana dulu." Kakek menghentikan langkahnya, kemudian duduk bersila di atas dedaunan kering. "Kenapa, Bah? Ada apa, Bah?" Paman Yusri dan bapak langsung menyerbu kakek dengan banyak pertanyaan. Kakek hanya diam tak menjawab. Bapak dan Paman Yusri pun mencoba fokus menatap pondok itu. Ternyata itu bukan cahaya api lilin, melainkan sebuah bola api yang sedang melayang. Bapak dan Paman Yusri diam, mereka berkeringat dingin. Bola api itu diam di sana sambil melayang. Kurang lebih sekitar setengah jam mereka duduk tanpa bergerak sedikit pun, dan tak lama sosok bola api itu pun terbang melesat menjauh dari pondok itu. Kalau di daerah Jawa biasanya sih dipanggil Banaspati. Menurutku, Banaspati ini cukup terkenal dan familiar ya di telinga para pecinta horor. Bapak, kakek, dan Paman Yusri pun sampai di pondokan itu dan meletakkan semua bawaannya. Kembali Paman Yusri memijati kakinya yang membengkak. "Sekarang sudah jam 1:30 pagi. Kalian tidur dulu sekarang. Nanti Abah bangunin kalau sudah waktunya," kata kakek. "Apa yang kalian buat di sini?" Di tengah istirahat, Bapak dan Paman Yusri dikejutkan dengan kehadiran sosok kakek tua lengkap dengan baju adat. "Ternyata itu kamu, Riman." Tiba-tiba kakekku menyapa kakek dengan baju adat itu. Ternyata ini teman kakek saat muda dulu, teman dalam mencari ajian dan benda mistis. Menurut penjelasan bapak, kakek Riman dan kakekku ini merupakan teman akrab. Kakek Riman ini juga bisa dibilang sebagai tour guide-nya kakekku di hutan itu. Setelah berbincang cukup lama, kakek Riman dan kakekku bangkit dari duduknya. "Ayo Ari, Yusri, kita jalan," ucap kakek. Mereka bertiga pun berjalan dipandu oleh kakek Riman. "Berhenti di sini." Kakek Riman mengais-ngais tanah dan menggenggam sebuah pena keramik di tangannya. Pena keramik itu pula lah yang sampai pertengahan 2016 lalu masih disimpan oleh bapakku di rumah. Jadi untuk lebih jelasnya, pena itu isinya semacam pisau kecil. Nah, pisaunya ini berkarat sampai kehitaman. Kalau dari penjelasan bapak, mata pisau ini sudah direndam di dalam racun selama bertahun-tahun. Pernah waktu itu aku saking keponya membuka pena itu, dan kebetulan juga bapakku masuk dan langsung kena tegur habis-habisan. Bapak bilang, kalau sampai tangan kita tergores sedikit saja, pasti racunnya langsung masuk ke darah, dan kita ya pastinya mati dong. Setelah selesai membersihkan pena yang didapat oleh kakek Riman, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Inilah cerita yang paling membuat saya sebagai pendengar juga merinding. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba mendengar suara senandung lirih seorang wanita. Bah. Paman Yusri yang memang terkenal penakut ini mulai memanggil kakek dengan berbisik. "Yusri, kita menuju ke sini sudah capek-capek. Kalau kamu takut mending pulang saja," kata kakek. Paman Yusri yang panik pun mau tak mau akhirnya diam sambil menahan takut. Sementara bapak tetap diam saja tak menggubris. Sampai ada rambut turun menjuntai dari atas langit-langit.
Bapak yang penasaran pun akhirnya mendongak ke atas, dan betapa terkejutnya Bapak. Ada wanita berbaju putih lusuh sedang duduk di dahan pohon setinggi kurang lebih 3,5 meter, sedang menyisir rambutnya. Bapak yang melihat wanita itu pun perlahan memundurkan langkahnya dan menjauhi rambut wanita itu. Wanita itu tetap menyisir sambil bersenandung. Wajahnya tak kelihatan, hanya rambut yang menutupi seluruh wajahnya. "Bah, setan bah," Paman Yusri berbisik pada kakek. "Mau, kalau mau bawa pulang buat peliharaan," kata kakek. "Gak mau abah, masa bawa setan ke rumah?" kata Paman Yusri. Rupanya sosok itu mendengar perkataan Paman Yusri. Sosok itu menghentikan sisiran rambutnya dan memalingkan wajahnya ke Paman Yusri. "Yusri, tutup mata." Tiba-tiba kakek Riman maju ke depan Paman Yusri dan mengusir sosok itu menjauh. "Sudah dibilang jangan ditegur, Yusri, Yusri." Kakekku menggelengkan kepala. Paman Yusri pun diberi air yang telah dibacai oleh kakek Riman, dan mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Benda mistis berikutnya adalah pena kuningan dan minyak. Sedikit rahasia, pena emas ini benda yang paling sering dibawa oleh bapakku saat belanja di pasar. Dapat diskon guys, fungsinya buat pengasihan. Nah, pena emas ini juga sampai tahun 2016 kemarin masih ada di rumah. Akhirnya setelah bertemu segala macam setan dan sudah metik benda gaib, kakek, Paman Yusri dan bapak akhirnya memutuskan untuk berpamitan dengan kakek Riman. Akhirnya mereka bertiga bergegas pergi keluar dari hutan. Namun, di tengah perjalanan, kakek tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Iya, tadi saya sama Riman. Tolong Riman jangan dimarahi. Saya yang minta tolong sama dia, Dik." Kakek berbicara sendiri. Otomatis bapak dan Paman Yusri pun melongo melihat kejadian itu. "Iya, ini terakhir kalinya saya minta tolong sama Riman ya, Dik. Minta maaf kalau sudah merepotkan kalian," sambung kakek lagi. Setelah itu kakek melanjutkan perjalanan kembali. "Bah, tadi ngobrol sama siapa? Setan ya?" tanya bapak. "Bukan, Ri. Itu tadi ruhnya istri kakek Riman," terang kakek. "Setan dong, Bah?" tanya Paman Yusri yang tiba-tiba berlari mendekati kakek. "Bukan setan, Yusri. Dia cuma ngelepas ruhnya saja. Dia nggak senang Abah minta tolong kakek Riman untuk mencari benda gaib," kata kakek. Jadi untuk lebih jelasnya, istrinya kakek Riman itu juga punya kekuatan khusus. Jadi istri beliau itu punya kemampuan raga sukma atau kemampuan melepaskan roh dari tubuh. Dan istri beliau itu marah ke kakekku karena sudah ngajak kakek Riman buat berburu benda gaib. Apalagi kakek Riman itu sudah berjanji benar-benar meninggalkan hal seperti itu dan lebih fokus berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sekitar tahun 2012, kakekku pun meninggal dunia. Dan nasib barang-barang yang ada di rumah kakek pun dirawat oleh paman angkatku yang lain. Dan gimana untuk barang-barang yang ada di rumahku? Pada tahun 2016, rumah kami dikunjungi pemuka agama, dan beliau bilang, semua barang yang sudah bapak kumpulkan harus dibuang atau dikembalikan. Beliau menjelaskan kalau bapakku kan sudah menjadi orang yang beragama, maka dia harus melepas itu semua dan berpasrah pada Tuhan. Akhirnya aku ikutan dengan bapak untuk mengembalikan semua barang-barang itu dan membuang semua isi yang ada di badan bapak. Syukur sekarang terjadi perubahan di diri bapak. Beliau tidak pernah lagi mengamuk-ngamuk di rumah. Sempat juga entah dapat obrolan dari mana, salah seorang tetanggaku bilang ke aku kalau bapak sempat mengikat perjanjian dengan iblis sungai sebelum kelahiranku. Entah benar apa tidak, yang penting kami sekarang sudah hidup jauh lebih baik. Oh ya, untuk isi dalam badan bapak, aku sebenarnya juga kurang tahu ya. Cuma pernah pada suatu kejadian di rumah, di mana bapak sedang mengamuk total pada adiknya,
dan Mama menyuruh Bapak membaca surat Yasin, tapi Bapak menolak dan bilang, "Buat apa baca-baca kayak gitu?" Terus setelah beliau tenang, ditanyalah kenapa beliau mengamuk berlebihan seperti itu. Kami semua malah keheranan karena Bapak menjawab, "Siapa yang ngamuk? Ngaco kalian. Aku gak ada ngamuk sama si adik." Dari situlah kami paham bahwa yang ngamuk bukan Bapak. Namun seperti yang aku bilang, Bapak sekarang sudah berubah total dan lebih mendekatkan diri pada Tuhan, lebih rajin beribadah, dan lebih sabar. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.